Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa keluar dari yang namanya kegelapan kejahilan menuju cahayanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan sore yang berbarokah ini dengan kita meminta pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengambil ibrah dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam bersama hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yaitu Khidir, yang dimana di dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam belajar kepada Khidir meskipun beliau secara kedudukan lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Musa belajar kepada Khidir untuk kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan tersebut dari sisi adab yang harus kita sempurnakan di dalam perjalanan menuntut ilmu. Yang dimana Nabi Musa alaihi salam sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, akan tetapi tidak menghalangi beliau dari yang namanya talabatul ilm. Bahkan beliau berjalan berhari-hari dan menempuh perjalanan tersebut dengan rasa capek dan penuh dengan pengorbanan untuk bisa mengambil hikmah dari Khidir. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita akan lanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh beliau, masih berkaitan dengan faedah perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Setelah beliau menjelaskan tentang at-tadhiyah, bahwasanya perjalanan ini penuh dengan pengorbanan.
yaitu sabian maksiatus syaitan alladhi yuhi bil ahwa. Bahwasanya seorang penuntut ilmu itu jangan mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Akan tetapi seseorang di dalam perjalanan ilmu itu harus banyak bermaksiat terhadap yang namanya syaitan. Hendaknya seseorang itu senantiasa selalu berpaling dari yang namanya syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Syaitan terus berusaha untuk menghalangi seseorang dari yang namanya perjalanan ilmu. Terus menerus syaitan akan berada di hadapan kita, memberikan waswas, memalingkan kita dari yang namanya ilmu dan menggagalkan kita dari yang namanya ilmu ini. Karena sesungguhnya syaitan tahu orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan tahu tentang Rabb-nya dan tahu tentang agamanya, mereka itu justru jauh lebih ditakuti oleh syaitan dari sekian banyak orang yang dia adalah merupakan ahlul ibadah. Karena begitu mudahnya bagi syaitan untuk memalingkan ahlul ibadah dibandingkan memalingkan ahlul ilm. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu itu harus banyak bermaksiat dan berbeda jalan dengan syaitan. Yang syaitan tersebut yuhi bil ahwa, selalu memberikan wahyu, selalu memberikan waswas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah hawa nafsu. Kata beliau, fa inna tasallatahu 'alal mar'i sababun lin nisyani wan idamil barakati fil ilm. Beliau mengatakan syaitan kalau sudah berhasil mengalahkan manusia, dan syaitan kalau sudah berhasil untuk menggoda yang namanya manusia, itu adalah merupakan sababun lin nisyan. Syaitan tersebut akan menjadikan seseorang itu sebab untuk seseorang itu lupa. Dan hilangnya barokah di dalam yang namanya ilmu. Walidaka azza fata Musa an-nisyana ilaihi. Oleh karena itu Yusa ibn Nun, yaitu pemuda yang bersama Nabi Musa alaihissalam, beliau menyandarkan lupa itu kepada syaitan. Ketika beliau mengatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah. Tidaklah seseorang itu lupa kecuali apa? Syaitan. Ketika kita belajar menuntut ilmu, kok sulit ngafal, belum lagi wis sulit ngapal, baru hafal cepat hilangnya. Ngapalnya sulit, hilangnya cepat. Ya. Begitu pula ketika disetorin, subhanallah, katanya apa? Ceblok di polisi tidur. Ya. Itu kan subhanallah, bahasa bapak-bapak. Ya. Ketika apa? Ketika setoran, habis itu lupa dalam setoran tersebut, akhirnya apa? Akhirnya katanya jatuh di polisi tidur, Ustaz. Hafalannya jatuh di polisi tidur. Akhirnya lupa. Pada hakikatnya itu semua adalah merupakan permainan dari syaitan. Dan orang kalau dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengikuti syaitan, maka barokah pada ilmu itu akan hilang. Barokah pada ilmu itu akan pergi, sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hilang. Kemudian akhirnya seseorang itu tidak bisa menghafal, sulit untuk memahami karena disebabkan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, wa min a'dhami ma yu'inu ala tardihi wa kabhi wa sawisihi dzakarallahu ta'ala. Oleh karenanya termasuk di antara yang paling besar untuk menolong, mengusir dan mengekang waswas syaitan, seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam hadis
di dalam Musnad Imam Ahmad, yaitu apa? Ana ma'a abdi ma taharrakat bi syafatahu. Aku itu bersama hambaku ketika apa? Ketika kedua lisannya itu selalu bergerak denganku. Maksudnya apa? Banyak berzikir. Orang ketika banyak berzikir, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala bersama orang tersebut. Makanya kan sering saya sampaikan, di perjalanan itu, ketika perjalanan dari rumah banyak-banyak zikir. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertahlil, banyak-banyak bertasbih, ya. Biar apa? Biar tidak jatuh di polisi tidur hafalannya. Sehingga nyampe bisa setoran. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu banyak lupanya karena maksiat yang sudah kita lakukan. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pernah berkeluh kesah kepada Waqi' Ibnu Jarrah. Di mana Waqi' Ibnu Jarrah ini adalah gurunya. Dan ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, syaqautu ila Waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani an atrukal ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asin. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkeluh kesah kepada Imam Waqi', yaitu seorang gurunya, tentang jeleknya hafalan. Padahal Imam Syafi'i, bagaimana dikatakan hafalannya jelek? Imam Syafi'i itu kalau ngapal yang satu ditutup. Kenapa? Karena kalau dibuka hafal juga. Saking luar biasa hafalannya Imam Syafi'i. Kata beliau apa? Syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi. Aku berkeluh kesah kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan. Dan disebutkan bahwasanya jeleknya hafalannya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu karena tidak sengaja melihat apa? Betis yang tersingkap. Gitu. Enggak sengaja melihat betis yang tersingkap dari seorang wanita, hilang hafalannya. Gitu. Bagaimana dengan sampean, dengan kita semua ini? Bukan hanya betis, paha tersingkap. Ya. Belum lagi yang lain-lain juga tersingkap. Makanya ngapali angin, ngelihat yang tersingkap-singkap, habis itu mukhtasar. Belum lagi hafalan Qur'annya, ngafal gak rampung-rampung, gak selesai-selesai. Ngelihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis hafalan siti, gitu. Makanya banyak minusnya kita. Bukan lagi apa? Bukan lagi tersisa. Karena hafalannya sedikit, maksiatnya banyak, makanya apa? Minus. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kepada gurunya, syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi. Aku itu berkeluh kesah kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Apa nasihatnya Imam? Beliau mengatakan apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menasihatiku, memberikan bimbingan kepadaku untuk aku meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat. Dan ini yang harus dilakukan oleh orang yang mereka menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus senantiasa dibarengi dengan taat. Menuntut ilmu itu harus dibarengi dengan takwa. Menuntut ilmu itu harus dibarengi dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu, ikhwan, saya sendiri pernah merasakan. Ya, karena dulu tahfidz, gitu kan? Kalau dulu tahfidz, hari Jumat itu libur. Jadi kalau liburan tersebut namanya juga kita anak pondok, pengennya jalan-jalan ke Malioboro, karena di Jogja. Pulang dari Malioboro nangis-nangis, gitu. Bukan bahagia. Kenapa? Sulit sekali ngafal. Ngafal Al-Quran itu sangat sulit. Padahal jalan nggak sampai setengah hari di Malioboro. Tapi apa? Setelah pulang dari Malioboro itu wis ngapalin sulit, merojaannya sulit. Belum lagi kita harus dimarahin sama ustaz karena kita nggak setoran. Karena memang punya pengaruh yang besar yang namanya maksiat. Mata ini begitu luar biasa pengaruhnya terhadap hafalan kita, kekuatan pemahaman kita. Begitu pula terhadap ilmu yang ada pada diri kita. Kalau seseorang dia menuntut ilmu tapi maksiat kok terus jalan, yang ada apa? Idamu barakatil ilm. Ilmu ini barokahnya itu akan hilang. Kemudian kata beliau, wa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau Imam Waqi' mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu nurun,
Cahaya bukan turun dari atas ke bawah, enggak. Tapi apa? Ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li asin, dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga, jangan bermaksiat. Makanya kalau seandainya Ustaz, kenapa kayak kok sulit ngapal? Ya. Jawabannya apa? Tinggalkan maksiat. Banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sulit? Kenapa kok gampang lupa? Ya. Karena apa? Karena banyak maksiat. Kemudian beliau mengatakan, wa Waqi'un ibn Jarrah min akabiri ahli ilmi wa fi tabaqati syuyukh Syafi'i. Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar cinta ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, ya kan? Bukan hanya sekedar harus berkorban untuk ilmu. Jadi apa? Dorongan untuk menuntut ilmu itu juga terus harus diperhatikan, tapi di satu sisi harus membuat benteng. Harus membuat benteng. Yang bentengnya tersebut adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang harus betul-betul kita jaga. Semangat menuntut ilmu, terus-terusan menuntut ilmu harus ada. Tapi apa? Diri sendiri juga harus punya benteng dengan takwa, dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah seseorang itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang lain yang perlu diperhatikan di dalam perjalanan ilmu. Bahwasannya perjalanan ilmu bukan hanya sekedar menjaga takwa, bukan hanya sekedar semangat di dalam menuntut ilmu, tapi seseorang yang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala harus punya hal yang kedelapan, yaitu apa? Ar-Rahmah. Seseorang itu muamalahnya bukan hanya sekedar kepada Allah Subhanahu wa taala baik, tapi apa? Seseorang itu harus punya layyinul janib yang lain, yaitu apa? Sifat kasih sayang. Gitu. Waqtironuha bil ilm, sifat rahmah ini harus dibarengi dengan yang namanya ilmu. Jangan mentang kita menuntut ilmu, kemudian kita apa? Abu sang kontoriro. Gitu. Jangan mentang-mentang kita ini penuntut ilmu, mukanya kita itu sangar, Pak. Gitu. Diajak senyum sama orang, assalamualaikum, anak penuntut ilmu. Salam. Gitu. Enggak, tapi seseorang penuntut ilmu itu harus punya layyinul janib, yaitu apa? Lemah lembut di sisi yang lain. Dia harus bisa bergaul, dia harus bisa apa? Mempunyai kasih sayang kepada yang lainnya. Kata beliau, ini adalah merupakan sababun lil barakati fihi wa wudi al qabulu fil ard. Ini adalah merupakan sebab barokah di dalam ilmu dan sebab seseorang itu diterima di atas muka bumi ini. Yaitu apa? Orang yang mereka mempunyai kasih sayang. Oleh karenanya kata beliau, fa inna talibal ilmi idza kana qasiyan zahada fi ilmi al-kathiru. Orang kalau seorang penuntut ilmu itu qasi. Apa qasi? Keras. Seorang penuntut ilmu enggak punya kasih sayang, ya kan? Seorang penuntut ilmu atau pembawa ilmu, mereka itu enggak bisa mempunyai sisi yang lembut di dalam dirinya, maka apa? Zahada fi ilmihil kathiru. Akan banyak orang itu zuhud dari ilmunya. Ngapain saya harus belajar sama orang tersebut? Ya. Meskipun apa? Meskipun ilmunya banyak. Orang itu akan apa? Orang itu akan malas. Orang itu akan pergi dari sekelilingnya. Dan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kama qala ta'ala fi a'lamil khalqi sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidhan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya engkau Muhammad adalah seorang yang faddan ghalidhal qalb, orang yang keras, ya, yang hatinya begitu apa? Begitu keras, ghalid, ya, lam faddu min haulik, maka orang-orang itu akan apa? Akan pergi dari sekeliling. Ya.
akan pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat rahmah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat apa? Membuat para sahabat itu apa? Nyaman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat para sahabat itu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Bahagia. Jangan jadi ustadz itu yang abu sangkom toriro, mukanya sangar, ya. Jadi pembawa ilmu yang mukanya apa? Yang mukanya sangar. Sama tetangga nggak mau nyapa, ya. Sama tetangga nggak mau apa? Nggak mau bekerja sama. Ya. Mentang-mentang kita thalabatul ilm, akhirnya apa? Kita nggak kumpul sama orang, enggak cukup. Makanya di dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Khidir ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka berdua yaitu Musa sama Yusha bin Nun mendapatkan abdan min ibadina. Mereka mendapatkan salah satu dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang hambaku tersebut apa? Atainahu rahmah. Kami berikan dia rahmat. Dia punya janibul layyin. Di sisi yang lain dia punya kelembutan. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada orang tersebut dari sisi kami itu ilmu. Dia punya ilmu dan dia punya sisi apa? Sisi rahmat. Orang kalau sudah punya dua hal ini kenikmatan besar. Punya ilmu sama sisi punya yang lain dan punya apa? Punya kasih sayang. Ini sudah luar biasa. Karena ada orang yang punya ilmu tapi nggak punya kasih sayang. Gitu. Ada orang kasih sayangnya banyak tapi apa? Ilmunya nggak ada. Makanya ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal, diberi rahmah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ini adalah merupakan dua hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, nikmat yang besar. Kata beliau, "Wantiza'ur rahmah minhu afatun turitul ujuba bi nafsihi wa ghamtun nasi haqqahu." Orang kalau itu sudah diambil rahmat dari orang tersebut, dia nggak punya kasih sayang, sama orang lain itu kaku, ya kan? Kayak kanebo kering. Kan kaku kalau udah kering itu kan kaku, butuh dibasahi, ya. Maka kalau seseorang itu kaku, nggak bisa nyapa orang, nggak bisa memberikan salam kepada orang lain salam, subhanallah mukanya dilipat jadi 8, ya. Ini orang kalau yang seperti ini, maka apa? Ini adalah merupakan afat, ini adalah merupakan sebuah kekurangan, penyakit. Akhirnya apa? Turitul ujub. Akhirnya orang yang seperti ini biasanya apa? Dia itu banyak ujubnya terhadap diri. Karena apa? Menganggap dirinya itu jauh lebih baik daripada orang lain terus. Gak bisa merendah. Akhirnya gak bisa merendah diri. Terus menganggap bahwasanya dirinya itu adalah lebih baik. Turitul ujub bi nafsihi. Kemudian apa? Wa ghamtan nasi haqqihim. Akhirnya apa? Merendahkan manusia pada hak-hak mereka. Gampang. Sering akhirnya merendahkan hak manusia. Ini hati-hati dengan orang-orang yang zalim. Hatinya keras, tidak mau bermuamalah kepada orang lain. Ya kan? Mau menang sendiri. Apapun pokoknya maunya menang sendiri. Hati-hati dengan pembawa ilmu yang seperti ini. Enggak punya apa? Enggak punya rahmat. Enggak bisa enggak mikir cerdas. Akhirnya apa? Wajah ada ma'indal akharina min sawabin. Akhirnya dia terus mengingkari dari orang lain dari yang namanya kebenaran. Terus pokoknya yang paling benar sawab, ya ini. Gitu. Mencari benar dan terus membenarkan diri sendiri. Ya dulu alaihi min qissati Musa, yang menunjukkan tentang seorang penuntut ilmu dan pembawa ilmu itu harus punya sifat rahmat, yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Khidir meskipun membawa ilmu tapi apa? Ada sisi rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada beliau. Kemudian kata beliau, wa hadhihi rahmatu fil asli khassatan bima siwal kafirin min mu'minin. Rahmat ini harus diberikan kepada siapa?
kepada orang-orang yang beriman secara khusus, bukan terhadap orang-orang kafir. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya bahwasanya termasuk di antara simatul mukminin yaitu apa? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Rasul dan para sahabatnya, bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka yaitu Rasul dan para sahabat asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka itu keras Pak kalau sama orang-orang yang apa? Yang menentang Allah. Tidak ada senyum-senyumnya kepada orang-orang yang mereka apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kepada kaum muslimin yaitu apa? Ruhama'u bainahum. Mereka itu subhanallah kepada sesama kaum muslimin itu bisa punya kasih sayang. Ini orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita balik. Kita ini subhanallah bersama kaum muslimin, wah kenceng-kencengan. Tapi subhanallah bersama non muslim, oh kayak kekasih kayak sahabat. Apalagi kalau non muslimnya itu punya uang, punya kedudukan. Jangan. Karena seorang penuntut ilmu itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Ini sifat orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bukan hanya sekadar sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Wa tashmulul makhluqati min dawabi wa nahwiha. Orang itu juga sayang terhadap apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dari apa? Dari hewan atau yang selain dari itu. Ammal kufar, adapun orang kafir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sifatnya para sahabat, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Kemudian kata beliau, wa qad kana Abu Bakar a'lamus sahabah. Wa kana ma'adzalika arhamuhum. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu adalah orang yang paling alim. Di mana enggak? Tingkatan Abu Bakar itu adalah tingkatan setelah Nabi, Siddiqin. Dan orang-orang Siddiqin itu adalah orang-orang yang paling berilmu. Adalah orang yang paling berilmu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling alim di antara para sahabat. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling rahim, sebagaimana yang menunjukkan tentang apa? Sirahnya, kemudian manaqib beliau, cerita-cerita bagaimana beliau adalah orang yang paling apa? Paling rahim. Makanya beliau adalah orang yang paling gampang tersentuh, ya kan? Beliau adalah orang yang buka, orang yang gampang nangis, karena gampang tersentuh. Melihat orang lain susah, begitu mudahnya Abu Bakar itu apa? Rahim. Bilal radhiyallahu taala anhu ketika disiksa, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang paling apa? Yang paling tersentuh, dibebaskan sama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ketika para sahabat-sahabat yang lain, ya kan? Ketika disiksa, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling apa? Yang paling rahmat, yang paling punya sifat kasih sayang kepada para sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu harusnya membawa seseorang itu punya sifat rahmat, jangan dibalik. Kita ini subhanallah kadang punya, semakin belajar harusnya semakin apa? Semakin sayang kepada orang tua. Semakin belajar harusnya punya semakin sayang kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, kepada suami. Semakin kita itu belajar harusnya kita semakin apa? Semakin peka terhadap tetangga. Ini bukan malah sebaliknya. Oh, karena aku menuntut ilmu, kadang seorang penuntut ilmu itu problemnya. Problemnya seorang penuntut ilmu itu menjadi orang yang egois. Ya enggak? Ya. Makanya cerita-cerita tentang bagaimana seorang penuntut ilmu itu jarang ngomong, ya kan? Makanya saya itu dulu kan agak sedikit bingung dengan apa? Dengan perjalanan menuntut ilmu. Karena apa? Tuntutannya itu banyak ternyata penuntut ilmu. Di satu sisi dia nggak boleh banyak apa kumpul, ya kan? Di satu sisi dia nggak boleh banyak ngomong, ya. Di satu sisi dia harus menjadi orang yang paling peka, ya kan?
Di satu sisi dia harus menjadi orang yang paling bisa menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Ini seorang penuntut ilmu. Makanya jangan disalahartikan kalau kita itu cara kumpul-kumpul, orang ini egois. Belum tentu. Kalau orang itu nggak mau, jarang bersosial, orang ini selalu mikirkan dirinya sendiri. Maka ini semua harus digabung di dalam diri seorang penuntut ilmu. Dia harus bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk perjalanan ilmunya, tapi di satu sisi dia harus menjadi orang yang bisa Yang bisa mempunyai sifat lain, bisa mempunyai sifat rahmah, bisa mempunyai sifat kasih sayang kepada orang yang lain. Kemudian amma hadithul ausamah wa fi arhamu ummati bi ummati fa'allahu sakhawi fa huwa dhaif. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya arhamu ummati bi ummati, orang yang paling sayang kepada umatku dengan umatku, ini adalah merupakan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Allahu a'lam. Maka inilah sifat-sifat penuntut ilmu yang dikisahkan di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir. Harus punya kasih sayang, ya kan, kepada orang lain. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan halaman ke-23 karena sumber tadi sudah kita ambil. Yaitu apa yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir, yaitu apa? Al-hifdu. Orang itu harus ngapal, Pak. Tadi sudah al-fahmu, ya kan? Al-fahmu wal wahyu tadi ada. Makanya penuntut ilmu itu harus bisa memahami. Ya, sekarang harus apa? Harus ngapal. Wa adamu rukuni ilal mahzuni fil maktabati, dan jangan pernah bergantung terhadap apa? Sesuatu yang disimpan di maktabah, di perpustakaan. Ya. Makanya apa? Makanya seseorang itu harus menghafal. Harus menghafal. Faman ilmu illa ma hawahu sadru. Ilmu itu, kata beliau, tidaklah ilmu itu dikatakan ilmu kecuali apa? Yang tersimpan di dalam apa? Di dalam dada. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Pak tentang ilmu, ya, kata beliau, ilmi ma'i haituma yamamtu yattabi'uni qalbi wi'a'un lahu la jawfa sunduki in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i au kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmuku itu bersamaku, ya. Dimanapun aku menuju, maka apa? Dia mengikutiku. Ini yang namanya ilmu, diapal ilmu, ya. Jangan seumpamanya ditanya apa definisi ini, oh ilmunya lagi ketinggalan, Ustaz. Ya. Ada lagi apa? Lupa lagi, Ustaz. Ya. Dan kenapa? Gak diapal. Makanya kenapa kalau setoran itu, kenapa saya sering sampaikan, Pak, saya nggak butuh banyak jenengan setoran. Yang saya butuhkan itu apa? Jenengan setoran sedikit tapi mapan hafalannya. Gitu. Tapi mapan setorannya. Hafalannya benar, hafalannya bagus. Meskipun hanya sekedar apa? Fi'il madhi saja, fi'il mudhari saja. Enggak apa-apa. Saya nggak nuntut banyak-banyak. Gitu. Maka senang saya malah kalau setorannya sedikit. Kenapa? Cepat balik. Ya. Maka apa? Jangan banyak-banyak kalau setoran. Kalau banyak hafalannya bagus, enggak apa-apa. Gitu. Hafalannya mapan, kemudian dia setorannya banyak, itu enggak apa-apa. Subhanallah, setorannya banyak, hafalannya kesandung-sandung, bahkan apa? Bahkan hafalannya itu jatuh-jatuh. Ada kalimat-kalimat yang lupa dan lain sebagainya. Maka ini hafalan itu harus senantiasa ada, dan itu termasuk diantara maratibul ilmi. Itu termasuk diantara tingkatan seorang itu dalam menuntut ilmu, itu harus mau menghafal. Karena ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmi ma'i haituma yamamtu yattabi'uni. Kemana aku menuju, maka apa? Maka dia selalu akan mengikuti. Qalbi wi'a'un, hatiku adalah merupakan tempatnya ilmu. La jawfa sundukin, yang dimana bukan di kota. Ya, tempatnya itu bukan di dalam kota.
In kuntu fil baiti kana ilmu fihi ma'i. Kalau aku itu berada di rumah, maka ilmu bersamaku di rumah tersebut. Au kuntu fis suqi kana ilmu fis suqi, atau aku berada di dalam sebuah pasar, maka apa? Ilmu tersebut juga mengikuti di dalam pasar. Ini kalau al ilmu apa? Al ilmu fis suduri la fis sutur. Itu bahasanya. Ilmu itu di dada, bukan di garis apa? Sebuah garis gitu. Sutur itu yaitu barisan-barisan, maksudnya di kitab. Kemudian juga bagaimana para ulama dahulu, mereka itu berusaha untuk menghafal yang namanya ilmu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm ba'da ta'arrudihi li fitnati haqqi kutubihi. Imam Ibnu Hazm beliau membicarakan atau berbicara setelah fitnah kitab-kitabnya yang terbakar. Dahulu kitabnya terbakar. Apa kata beliau? Fa'in yuhrikul qirtasa la yahrikul ladhi tadammanuhu al-qirtasu bal huwa fi sadri. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kalau seandainya mereka itu bakar kertas-kertas, maka sesungguhnya mereka itu tidak bakar yang terkandung di dalam kertas-kertas tersebut. Bahkan apa? Yang terkandung di dalam kertas-kertas tersebut itu fi sadri, itu berada di dalam dadaku. Yasiru mai haitu istaqaltu lita abi wa yanquthu in amkuthu wa yudfanu fi qabri. Maka ilmu tersebut akan jalan bersamaku ketika aku apa? Ketika aku naik kendaraan. Kemudian ilmu tersebut akan berhenti ketika aku berhenti, dan ilmu tersebut akan dikuburkan bersamaku di dalam kuburan. Ini hakikat dari yang namanya ilmu. Ilmu itu fi sudur, ilmu itu di dada, makanya dihafal. Dihafal, dipahami, dimengerti. Kemudian kata beliau, waqad ajada Ibnu Hazm fima yabduli fawqa ijadati Syafi'i fi wasfi dzatil amr. Kata beliau, Imam Ibnu Hazm ini lebih keren ketika menyampaikan apa? Tentang apa? Tentang ilmu itu berada di dalam dada daripada apa? Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Betul-betul terjadi pada Imam Ibnu Hazm bagaimana kitabnya itu apa? Kitabnya itu dibakar. Ya. Coba, saya pernah punya teman tinggal di Bekasi, ya kan? Beliau cerita sama anak tentang kitab-kitab yang dahulu banyak takliknya, banyak catatan ketika menuntut ilmu. Termasuk diantara kesedihan yang paling besar, kata beliau, ketika apa? Ketika banjir di Bekasi. Ketika itu rumah beliau di Kartini, ya kan? Namanya Kartini. Soal nggak tahu itu tahun berapa. Ketika itu saya masih di Madinah. Ternyata apa? Banjir waktu itu, jebol. Yang di Bekasi itu jebol. Subhanallah, akhirnya apa? Kitab-kitabnya hanyut. Ya, saking masuk dalam rumahnya, akhirnya kitab-kitabnya hanyut. Ya, akhirnya apa? Hilang KBB, catatan kubah. Hilang semua catatannya. Ya. Akhirnya kayak nggak punya apa-apa, nggak punya bekal dalam ilmunya. Mau cari catatan apa? Ngafal juga hafalannya apa? Ya. Maka inilah menghafal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya, kata para ulama ketika beliau menceritakan tentang perjalanan ilmu, fahfad fakullu hafidin imamu. Menghafallah, karena seluruh imam itu nggak ada yang jadi imam kalau dia nggak hafal. Ya, makanya kita lihat para penuntut ilmu yang betul-betul menuntut ilmu sejati. Mereka itu muter-muter sambil ngapal, Pak. Ya kan, ngapal, muter. Gitu. Itu penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu. Makanya kita ini mau dikatakan penuntut ilmu, ngapal aja kadang subhanallah. Kelutak-kelutuk gitu kan. Kadang ngapal itu subhanallah. Sebagian bapak-bapak itu ngapal kapan? Kalau mau setoran, ya kan? Ketika hari libur, alhamdulillah ya Allah, udah ada kesempatan ngapal. Ya. Objek itu kadang buka muhtasor kapan? Kalau sudah waktunya merojaan. Ya. Kalau sudah sampaikan besok merojaan baru buka.
Ya, baru mulai ngafal lagi. Kenapa tidak dijadikan sebuah kebiasaan menghafal? Tidak dijadikan sebuah rutinitas di dalam menghafal. Makanya kalau seandainya Pak, kita menghafal sehari satu ayat sih. Ya, wis berapa juz kita hafal. Ya. Kalau seandainya kita membiasakan sehari ngafal satu hadis saja. Sudah berapa hadis yang kita hafal? Sudah berapa umur kita? Arba'in Nawawi aja. Ya kan? Ada yang hafal Arba'in Nawawi? Ada Ustaz, tapi sudah banyak lupanya ya. Makanya dahulu kita itu, kalau saya masih ingat di Jamilur Rahman, ketika belajar di Jamilur Rahman kok nggak ngapal Umdatul Ahkam. Orang belajar kok nggak ngapal Umdatul Ahkam. Wah, itu kayaknya thalabul ilminya itu kok nggak tenanan nih. Umdatul Ahkam. Kalau Arba'in Nawawi, wis jelas itu kelas yang harus wajib, itu nggak perlu ditawar, itu memang harus dihafal kalau Arba'in Nawawi. Ya. Belum lagi kalau ketika belajar di Yaman itu teman-teman ngafal itu, penuntut ilmu itu, subhanallah. Kita dapati waktu sore ini mereka muter-muter gitu. Yang dibawa apa? Kalau nggak matan, gitu. Kalau nggak matan ya hadis, gitu. Ada kita punya satu teman, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga beliau di Madinah. Gitu. Beliau itu subhanallah, kafe dihafal, semuanya dihafal, hadis dihafal, matan dihafal. Dulu Sakarman itu tempat sebagai setorannya. Ya. Kenapa? Karena beliau kalau nyetor itu, Allahu Akbar, kalau nyetor lama kita malas, gitu. Kita juga pengen hafal. Ya. Yang mau dibikin tempat setoran siapa? Karman. Gitu. Dilihat Karman paling awal, wah ini kayaknya bisa ini dibuat tempat setoran. Makanya seneng banget sama Karman. Jadi kalau datang ke Karman, setoran. Kalau setoran banyak, bisa sampai berpuluh-puluh hadis, 200 hadis, 200 hadis itu orang Indonesia, orang Indonesia. 200 hadis kalau setoran sekali duduk kita 10 hadis. Makanya Ustaz Karman termasuk di antara sahabat yang mendengarkan. Mumpung ada Ustaz Karman ngafal, bisa disetorin ke beliau. Maka kata beliau, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menghafal ini adalah merupakan sesuatu yang apa? Sesuatu yang penting di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kata beliau, wa'ada jama'atun minasyattari ala qafilatin kana fihim Abu Hamid Al-Ghazali fatarajjahum wa qala khudu kulla syai'in wada'u li kutubi fanadhara ilaihi Allahu lasu syajaran wa qala ma ma'nahu bi'sa talibul ilmi anta. Ya. Ketika ada jamaah, yaitu apa? Tukang lasun itu ini apa? Perampok. Ya. Ketika ada seorang perampok, dia mau merampok, yaitu sebuah kafilah yang dimana di dalamnya itu ada Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian ketika mau dirampok, imam tersebut mengatakan apa? Khudu kulla syai'in, sudah ambil segala sesuatu, gitu. Dan tinggalkan untuk apa? Kitabku ini. Ini seorang penuntut ilmu, gimana kalau menurut kita? Wah, keren kan? Wis gak apa-apa, ambillah seluruh apa? Seluruh hartaku, tapi kitab ini jangan kau ambil. Kata perampoknya, kalau kita yang ngerampok, wih ini asli penuntut ilmu ini. Tapi ternyata apa? Fanadhara ilaihi. Kemudian apa? Mengatakan, pencurinya, perampoknya tersebut mengatakan, apa yang dikatakan? Bi'sa talibul ilmi anta, sejelek-jelek penuntut ilmu itu kamu. Malah mengatakan apa? Kamu itu sejelek-jelek penuntut ilmu. Mau tak rampok, kamu suruh tinggalin kitabmu. Berarti apa? Kamu itu gak hafal kitabmu. Wah, ini perampoknya malah keren kan namanya. Kamu itu tak kira kamu paling keren penuntut ilmunya, gitu kan? Sudah kata yang mau dirampok ini sudah ambil semuanya kecuali kitab. Biar aku kelihatan penuntut ilmu. Ternyata dikatakan sama perampoknya apa? Bisa tolibul ilmi anta. Kamu itu sejelek-jelek penuntut ilmu, masih bersandar sama kitab. Berarti selama ini kamu nggak ngapal apa yang ada di dalam kitab.
Apa mana kita lah, gitu kan? Kata beliau, laupun ta'aliman lahfitan. Kalau kamu seandainya betul-betul penuntut ilmu dan alim, kamu hafal ini kitab-kitab, gak apa-apa tak rampok kan berarti. Fata'at Sarul Ghazali min yaumiha. Akhirnya Abu Hamid Al-Ghazali dengar perkataan perampok itu apa? Waduh, dia ngerasa sedih. Ternyata Pak sejelek-jelek apa? Sejelek-jelek menuntut ilmu ini kan. Akhirnya apa? Wa azima an yahfadha ma yata'allamu. Akhirnya dia ngafal semua yang dia pelajari. Akhirnya dihafal. Dinasihati sama siapa? Sama perampok. Ini dinasihati sama perampok buat apa? Buat menghafal ilmu. Makanya kata beliau, wa hadza syarr yuhmiluhu katsirun min talabatil ilm bihujjatin anna al-fahma yakfi wa huwa batilun. Sebagian para penuntut ilmu mereka apa? Merendahkan atau menyepelekan urusan menghafal ilmu ini. Bahkan sebagian mereka berhujjah apa? Yang penting aku paham. Gitu. Yang penting aku paham. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang batil. Ilmu itu harus dihafal itu. Paling enggak, kenapa kok para ulama itu membuat sebuah matan-matan, ya kan? Para ulama itu membuat matan supaya apa? Supaya kita itu mau menghafal. Makanya ada namanya matan usul salasa, matan qawaidul arba, ya kan? Kemudian ada matan di dalam akidah, matan di dalam ilmu bahasa. Hampir setiap cabang dari cabang ilmu itu ada matannya. Supaya apa? Supaya kita menghafalnya, gitu. Supaya kita menghafalnya. Dan kalau kita sudah menghafalnya, akhirnya apa? Ilmu itu nempel, rusuh, gitu. Ilmu itu akan nempel di kepala kita. Ketika kita kemana saja, sudah ada matan itu, akhirnya kita bisa ngomong, akhirnya kita bisa bicarakan, kita bisa sampaikan. Tapi kalau seorang dia nggak punya ilmu yang dihafal, subhanallah. Seorang penuntut ilmu disuruh khutbah Jumat saja, harus bingung, gitu. Kenapa? Nggak ada matan yang dihafal. Hadis satu pun nggak dihafal, matan nggak dihafal. Oleh karenanya ada namanya jamul mutun, ya kan? Ada kumpulan matan. Kalau di Masjid Nabawi itu ada 4 kumpulan matan-matan yang wajib dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Itu ada dibagi-bagi di Masjid Nabawi. Karena apa? Itu adalah merupakan dasar ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di bidang usul fikihnya ada, qawaidul fikihnya ada, dalam bidang ilmu tafsirnya ada. Itu semua harus kita pahami. Gimana Ustaz umurku wis entek gitu kan? Ya apa? Gitu. Tapi apa? Paling enggak jenengan sudah tahu. Supaya apa? Supaya menyiapkan anak, gitu. Ya kan? Kadang kita itu subhanallah anak mondok, tapi kita nggak tahu bagaimana perjalanan menuntut ilmunya anak kita di pondok. Terus pokoknya ditaruh di pondok, kita nggak pernah tanya, gitu. Hafalannya gimana, ya kan? Kemudian cara metode belajarnya seperti apa saja yang sudah dihafal. Ya. Kenapa? Karena tadi kita itu cuma naruh anak di pondok, tapi kita nggak pernah memperhatikan perjalanan ilmunya. Tapi ketika kita sendiri belajar sebagai orang tua, paling nggak apa? Kita bisa menyiapkan anak kita. Hafalan apa saja, apa yang harus didahulukan, apa yang menjadi aham di dalam perjalanan ilmu mereka. Maka kata beliau, fa'awwid nafsaka an tahfadha kullama wa qata ainaka ala faidatin. Maka biasakan diri kita untuk menghafal segala perkara yang itu ada faedah yang kita lihat, maka apa? Hafal faedah tersebut. Gitu. Kita hafal bihasbi taisirillahi laka. Sesuai dengan apa? Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Bad'an bil kitabi tsumma sunnah wa ghairi dzalika. Mulai dari Al-Qur'an, kemudian apa? Kemudian sunnah, kemudian selain dari itu. Mulai dari Al-Qur'an, mulai dari Amayata Sa'alun, ya kan? Mulai kemudian lanjut dan terus menghafal. Kata beliau, kenapa kok hal seperti ini dimasukkan di dalam faedah ini? Itu wa yushiru ila hadza bitalmih, yang mengisyaratkan kepada ini semua firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Nasiyahu tahuma, dia lupa, yaitu apa? Bekal mereka. Dan perkataan Yusha bin Nun ini, wa amma ansanihu illa syaitanu an adkurah,
tidaklah menjadikan lupa kecuali syaitan. Maka apa? Falamma nasiya istadroka wa ada adrajahuma wa hakadan nisyanu yu'alidu bil audi ala bad'i min ma'a kulli mahfudin litarsikhihi fid dhihni. Kata beliau, tatkala Yusha bin Nun dan Nabi Musa alaihi salam itu lupa, maka apa? Istadroka wa ada. Beliau balik lagi, gitu. Ketika lupa, maka beliau balik lagi, istadroka wa ada. Dan seperti ini kata beliau, wahaka dan nisyan. Begini itulah lupa. Yu'aliju bil audi ala bad'i min ma'a kulli mahfudin. Orang itu kalau lupa, maka apa? Maka dibuka lagi. Lupa, dibuka lagi. Lupa, dibuka lagi. Nanti lama-lama apa? Lama-lama hafal. Makanya dulu awal-awal ketika merojaah, ketika tak tanya, ya apa gimana? Pak ini apa? Lupa, Ustaz. Coba dibuka. Dibuka. Besoknya ditanya lagi. Enggak nyambung, Ustaz. Coba dibuka lagi. Lama-lama apa? Tahu tempatnya. Paling enggak pertama apa? Tahu tempatnya. Oh, ternyata berkaitan fa'il tempatnya di sini definisinya. Letaknya dulu. Ya kan? Kemudian besok merojaah lagi, lupa lagi, dilihat lagi, sudah mulai nyambung. Satu kata, dua kata. Ya. Makanya kadang paling pertama yang bisa kita ingat itu apa? Paling enggak kita tahu di mana letaknya, posisinya yang ditanya sama ustadznya. Itu sudah kebaikan luar biasa itu sudah. Tapi kalau apa? Tempatnya bingung. Wah, push up itu. Ya. Kalau tempatnya saja masih bingung, wah itu keterlaluan. Ya. Makanya kenapa kok kita kalau sering merojaah itu apa? Buka coba, di mana posisinya? Coba dibuka. Letaknya di mana? Supaya apa? Tadi obatnya lupa itu apa? Ada. Balik, dibuka kembali. Gitu loh. Bersamaan dengan itu apa? Dihafal, diingat, ya kan? Apalagi kalau apa? Sambil gemeter bukanya itu. Itu asli itu besok langsung iling, langsung ingat. Maka kata beliau litarsikhihi fid dhihni. Ini semua untuk apa? Untuk menguatkan di dalam diri seorang penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu harus ngafal, Pak. Makanya jangan kaget kalau datang disuruh ngafal sama kita, ya kan? Maka ini bukan sesuatu yang apa? Karena memang perjalanan ilmu itu seperti itu. Makanya kalau ngajinya cuma ngaji kuping, nggak pernah ngapal. Ya, datang ke kajian ini, datang ke kajian ini, datang ke kajian ini, datang ke kajian ini. Ya sudah, dia cuma dapat hikmah saja. Tapi apa? Fondasi ilmunya, ya dia nggak punya. Fondasi ilmunya dia nggak punya, nggak ditata ilmunya. Gimana kita mau membangun sebuah rumah, tapi apa? Kita nggak pernah bangun asalnya, kita nggak pernah bangun fondasinya. Fondasinya itu apa? Ya tadi ilmu itu dihafal, ya. Ilmu itu harus dipahami. Ilmu itu harus dilihat. Itu semua adalah merupakan fondasi ilmu. Makanya nggak heran kalau seandainya seorang penuntut ilmu yang mereka menuntut ilmu sampai belasan tahun, tapi kok kayak gitu-gitu terus, ya nggak apa-apa. Ya. Kita ini subhanallah, kayak sudah ngaji kenal sunnah, itu sudah belasan tahun. Kalau seandainya mulai dulu dari awal ditata menuntut ilmunya, oh tadi syekh. Maksudnya jadi orang tua, memang udah tua. Bukan jadi syekh ilmu, memang jadi orang tua gitu. Syekh itu kan artinya orang tua. Jadi syekh, memang jadi orang tua gitu. Tapi ketika ilmunya tadi nggak ditata, kalau seandainya karena ilmunya tadi dari awal ngaji, maaf cuma pindah dari satu kajian ke kajian yang lain, dari satu kajian ke kajian yang lain, tapi nggak pernah, maaf ngafal nggak pernah, ditanya karo guru nih, cuma ngaji kuping, pulang, alhamdulillah hore, pulang, aku udah pulang dari kajian. Habis itu nyampe rumah ketemu pisang goreng, apa yang disampaikan sama gurunya wis lupa lagi, ya sudah, akhirnya sudah gitu saja, terus seperti itu. Tapi kalau ditata, disuruh ngafal, dipaksa ngafal, suruh merojaah, subhanallah, lama-lama dia akan paham, lama-lama dia akan mengerti, lama-lama dia hafal, lama-lama akhirnya apa? Sudah mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'an. Maka al-ayyamu yamshi ya ikhwan. Hari-hari itu berjalan. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi kita mau mulai? Gitu. Karena sebagian orang itu apa? Maaf. Mereka itu menunda-nunda. Nantilah. Ada yang lain kadang malu.
Gitu loh. Nggak usah malu dalam menuntut ilmu itu, nggak usah malu. Ketika seseorang itu subhanallah pengen belajar, nggak usah malu sama temennya, ya kan? Nggak usah malu sama gurunya. Hilangkan rasa malu. Begitu pula apa? Ego, akunya itu dihilangi. Gitu. Akunya itu dihilangi. Baru seseorang itu akan apa? Akan bisa kuat di dalam perjalanan ilmu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang lain termasuk diantara faedah dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir, ya Pak, banyak. Dan ini adalah merupakan faedah yang terakhir yang disebutkan berkaitan dengan masalah perjalanan Nabi Musa alaihi salam, yaitu apa? Al-adl. Seorang penuntut ilmu itu harus adil, Pak. Seorang penuntut ilmu itu harus pintar di dalam bersikap. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam begitu luar biasa adilnya di dalam bersikap. Minal qayyimil azizati, termasuk di antara nilai-nilai yang agung di dalam perjalanan menuntut ilmu, yaitu apa? Seseorang itu adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu apa? Qawwamina bil qisti. Jadilah orang yang bisa menegakkan keadilan. Orang-orang yang bisa mereka menegakkan keadilan meskipun kepada siapa? Meskipun kepada diri mereka sendiri. Itu seorang penuntut ilmu itu harus gentleman. Kalau salah, ya katakan salah. Seorang penuntut ilmu itu harus berani itu apa? Untuk rujuk dari perkataannya kalau salah. Harus adil, meskipun kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada orang lain. Ketika salah, sampaikan salah. Itu termasuk diantara keadilan. Kata beliau, allati talbisu talibul ilmi tajal qabuli wa tuzinu ilmahu bisidqi wal i'tibari wal barakati. Di mana seorang penuntut ilmu itu selalu dipakaikan di dalam diri seorang penuntut ilmu itu apa? Tajal qabul, yaitu apa? Mahkota penerimaan. Seorang penuntut ilmu itu omongannya selalu diterima, ya kan? Seorang pembawa ilmu itu subhanallah selalu apa? Selalu dikedepankan di dalam berpendapat. Belum lagi apa? Wa tuzinu ilmahu bisidqi, ilmunya itu selalu dihiasi dengan kejujuran, barokah, dianggap. Maka ketika seseorang itu membawa ilmu itu seperti ini, maka seorang pembawa ilmu itu atau penuntut ilmu itu harus punya sifat adil. Dan ini ada pada kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kata beliau, waqad baraza adlu Musa alaihi salam jaliyan. Nampak begitu jelas bagaimana keadilan Nabi Musa alaihi salam. Kapan? Fahina angkaro alal khidri fil haditsataini al-ulayaini. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengingkari Khidir di dua hal pertama. Ya, di dua hal pertama Khidir itu mengingkarinya keras. Yang satu merusak kapal, membakar kapal. Yang satu apa? Yang satu bunuh anak. Ini kemungkaran. Maka apa? Keras sekali. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Khidir. Kenapa? Karena syadidan li'anna zahirul amri al-fasadul balik. Karena secara zahir yang namanya membunuh sama membakar kapal orang lain itu adalah merupakan kerusakan. Makanya diingkari begitu keras oleh Nabi Musa alaihissalam. Fasyaddada alaihi fin nakir, sehingga diingkari begitu keras oleh Nabi Musa. Tapi ketika mengingkari yang ketiga, bi khilafil haditsati salitsati, ketika yang ketiga bagaimana? Nabi Musa alaihissalam itu apa? Itu mengingkari yang ketiga, fatalat tofafil ingkar. Beliau mengingkarinya itu dengan lemah lembut. Lianna dhahira amalihi al-ihsan, karena secara amalan dohirnya itu apa? Berbuat baik. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Lau syi'ta lan takhatta alaihi ajran. Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil upah loh. Gitu. Karena apa? Karena dibongkar, kemudian diambil harta di bawah tanah, kemudian dibangunkan kembali. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Lau syi'ta lan takhatta alaihi ajran. Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil upah itu.
lebih lembut. Ini keadilan Nabi Musa alaihissalam di dalam apa? Di dalam berbicara kepada Khidir. Bisi ghati lau, dengan kalimat lau yang menunjukkan apa? Alat tahbir, yaitu apa? Seandainya. Ya, seandainya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengingkarinya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pengingkaran Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Ketika di kejadian yang pertama, langsung Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Laqad ji'ta syai'an imra. Ai fi kharqis safinah, engkau telah datang dengan perkara yang ini perkara mungkar ini. Engkau membakar apa? Bakar kapal. Yang kedua ketika membunuh itu lebih kencang lagi. Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah datang dengan sesuatu yang apa? Yang mungkar. Ini dua pengingkaran keras kepada Khidir. Meskipun para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih kencang, yang lebih berat, imro atau nukro? Ini pembahasan apa? Pembahasan khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan imro itu adalah merupakan lebih berat daripada nukro. Sebagian yang lain mengatakan bahwasannya nukro itu lebih berat daripada imro. Yang dimana kedua-duanya itu adalah merupakan apa? Kedua-duanya itu adalah merupakan sesuatu yang mungkar. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ya kan, mengingkari yang ketiga, maka Nabi Musa alaihissalam itu berbicara dengan lemah lembut. Lau syi'ta lam takhutta alaihi ajra. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus adil. Ketika kita mengingkari, maaf, orang-orang Asy'ariyah sama orang-orang Syiah, mana yang lebih kuat kemungkarannya antara orang Asy'ariyah sama orang Syiah? Orang-orang Syiah. Terkadang seseorang itu kayak sama saja, mengingkari orang Asy'ariyah sama mengingkari orang Syiah sama aja. Harusnya apa? Seorang penuntut ilmu itu harus adil. Terkadang seorang penuntut ilmu itu nggak bisa membedakan mana orang awam yang dia jahil sama seorang penuntut ilmu yang memang dia apa? Mengikuti hawa nafsunya, disikat semuanya. Gitu. Maka seorang penuntut ilmu itu harus adil di dalam apa? Di dalam mengingkari hal-hal yang seperti ini. Oleh karenanya kata beliau, bi khilafi ba'dil muntasibina li talabil ilmi. Berbeda dengan sebagian orang para penuntut ilmu itu. Kata beliau apa? Fatajiduhum idza nadaru asy'ariyan aw rafidiyan lam tash'ur min kalamihim siwa an-nauma ala nafsi darajah min ad-dhalal. Sebagian penuntut ilmu itu ketika mereka berdebat kepada dua kelompok firqah yang salah, seakan-akan apa? Kesalahan mereka itu sama. Yang satu Asy'ari, yang satu Sufi, yang satu apa? Syi'i. Seakan-akan apa? Seakan-akan mereka sama. Pengingkarannya sama-sama keras. Padahal apa? Kalau seandainya kita mau adil, maka apa? Maka seandainya seseorang itu apa? Yang satu itu berbeda, yang ini tingkatannya lebih parah, ya kita pengingkarannya harus parah. Yang satu seumpamanya dia subhanallah kemungkarannya lebih sedikit, ya kita mengingkarinya juga jauh lebih lembut. Apalagi kita mengingkari kepada orang-orang yang mereka jahil pada asalnya. Betapa banyak kita mengingkari subhanallah orang-orang yang mereka mengikuti sesuatu yang dianggap bid'ah, padahal mereka mengikuti itu ya karena memang kejahilan. Seakan-akan kita mengingkarinya dan menganggap mereka itu adalah merupakan apa? Ahlul bid'ah betulan. Padahal apa? Bid'ah orang ngerti deh ini. Kemudian kita tuding-tuding bid'ah, kamu ahlul bid'ah. Berbeda. Maka seorang penuntut ilmu itu harus apa? Harus adil di dalam menghukumi. Oh, ini dilihat, oh ini orang awam. Kenapa? Dia melakukan gitu karena tidak ada ilmu. Cara pengingkarannya ya berbeda dengan pengingkaran kepada yang memang mereka apa? Ngejual bid'ahnya. Ya. Harus berbeda. Ini bentuk keadilan yang apa? Yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Makanya kata beliau, wa kadzalika yakhlutul katsiru bainal mubtadi' al-kuhi al-musirri ala bid'atihi ad-da'iyati ilaiha wa bainal mustahidi alladhi yu'dar. Kadang orang itu juga enggak bisa membedakan seorang penuntut ilmu. Mana yang dia ahlul bid'ah yang mendakwahkan kebid'ahannya, yang dia terus-menerus menjual kebid'ahannya, dengan seorang mujtahid, seorang yang dia berjuang untuk mencari kebenaran, ya kan?
yang dia memang secara syariat diberi udzur. Nah, ini kita harus bisa membedakan sebagai seorang apa? Sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pembawa ilmu. Hatta al-mubtadi'u alladhi yahtafidhu bi bid'atihi duna da'wati ghairihi ilayya. Ada lagi orang-orang yang mereka melakukan bid'ah, ya kan? Melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, karena dia cuma melakukan, tapi dia nggak menyeru. Ini tingkatan-tingkatan ini kita harus tahu cara menyelesaikan, cara mengungkar. Karena apa? Ada orang yang memang dia jahil cuma melok-melok, ya kan? Cuma ikut-ikut. Ada orang yang dia apa? Yang dia mengerjakannya, tapi dia tidak pernah apa? Mendakwahkannya. Ada yang satu yang lebih tinggi, yaitu apa? Dia yang musir, yang dia memang pelaku kebid'ahan, kemudian dia mendakwahkannya. Maka apa? Ya cara pengingkarannya beda. Makanya kalau ahlul bid'ah zaman dahulu itu ikhwani wa akhwati fillah, seperti Jahal bin Safwan, ya kan? Pendiri Jahmiyah, kemudian Wasal bin Atha, ya, pendiri firqah yang mereka itu melakukan kebid'ahan. Mereka itu apa? Melakukan kebid'ahan itu siap mati dengan kebid'ahannya. Gitu. Makanya kayak Jahal bin Safwan, nah, mereka dibunuh karena kebid'ahannya, malah bangga. Terkadang kita itu melihat ahlul bid'ah atau orang-orang yang melakukan bid'ah zaman sekarang itu bukan karena mereka itu apa? Mereka itu mati-matian siap mati dengan kebid'ahannya, enggak. Tapi karena apa? Kadang kita itu melihat orang-orang yang melakukan bid'ah zaman sekarang bukan karena keyakinan mereka seperti itu, tapi karena apa? Nasi bungkus. Karena perutnya lapar. Gitu. Makanya kalau kita tahu bahwasannya ternyata orang-orang yang melakukan bid'ah ini karena perutnya lapar, ya nggak usah kita keras-keras sama mereka, kasih saja nasi bungkus. Nanti kan ujung-ujungnya mereka juga meninggalkan kebid'ahan itu. Oh, mereka melakukan kebid'ahan itu karena apa? Karena perutnya yang lapar. Karena perutnya yang lapar, maka apa? Apa yang dibenerin? Hatinya yang dibenerin supaya sabar menahan lapar. Tapi kalau seseorang melakukan kebid'ahan karena memang keyakinannya, nah yang dibenerin itu otaknya, kepalanya itu harus dipetil terus, ya. harus dipalu terus menerus. Ya kayak zamannya Jahal, makanya ada munadharah. Zamannya Ali bin Abi Thalib ketika mereka orang-orang Khawarij, mereka meyakini dan mendakwahkan hal tersebut, makanya ada munadharah, ada debat. Ya. Kita ini subhanallah, terkadang kita ini sekarang disibukkan dengan debat dengan ahlul bid'ah, yang dimana sebenarnya mereka itu ahlul bid'ah itu bukan apa? Bukan keyakinan mereka. Karena apa? Ya karena dapurnya mereka ngebul dengan menjual itu. Ya. Makanya yang diobati apa? Yang diobati hatinya supaya dia mau sabar, supaya dia mau kuat dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang dibeneri. Baru seseorang itu akan apa? Akan bisa di dalam berdakwah kepada orang-orang yang mereka melakukan yang namanya kebid'ahan. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah disampaikan oleh beliau berkaitan dengan masalah faedah-faedah di dalam rihlah talabatul ilm Nabi Musa alaihi salam kepada Khidir, ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya apa? Bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus punya syakhsiyah qawiyah, harus punya kepribadian yang kuat. Gitu. Coba kalau jenengan dari awal perhatikan, semua membicarakan tentang apa? Integritas di dalam diri seseorang. Gitu. Ya, bahasanya rada dhuwur. Harus punya syakhsiyah, harus punya kepribadian yang kuat di dalam diri seseorang. Gitu. Seorang itu harus punya apa yang namanya kesabaran, harus siap susah, kemudian harus cinta terhadap yang namanya ilmu, kemudian seseorang itu harus siap memahami, semua kembali kepada diri. Yang tadi bahasanya ada bapak-bapak tadi setelah duhur, ternyata ya Ustaz, kita itu cuma memantaskan diri untuk dipilih sama Allah menjadi seorang penuntut ilmu. Iya. Kita itu sebenarnya cuma memantaskan diri untuk dipilih sama Allah menjadi penuntut ilmu yang dikasih sama Allah ilmu. Kalau kita itu belum pantas untuk dikasih sama Allah, ya kita itu nggak akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kita itu cuma memantaskan diri, berusaha untuk memantaskan diri dan terus memantaskan diri
dan terus memantaskan diri. Kalau sudah pantas untuk membawa amanah ilmu ini, subhanallah, dikasih paham sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Butuh yang namanya jujur, butuh yang namanya ikhlas, butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya perjuangan di dalam perjalanan ilmu. Bukan cuma ngandalkan akal saja, tapi apa? Tapi seseorang itu di dalam perjalanan ilmu mantesin diri, mantesin. Wis pantes nggak saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmu ini. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau di halaman yang ke-26, wa akhtimu bilatifatin. Qala Allah Ta'ala, maka saya tutup dengan perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala alladziina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Beliau menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat An-Nahl. Ketika apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul ilm, tentang orang-orang yang mereka membawa ilmu. Orang-orang yang mereka membawa ilmu mengatakan, innal khizyal yauma, sesungguhnya kerendahan pada hari ini dan keburukan terhadap orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua, kata beliau, tasyrifu li ahli ilmi ajib. Ayat ini menunjukkan bagaimana kemuliaan pembawa ilmu itu begitu mengherankan. Nih. Pembawa ilmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu tingginya. Orang-orang yang mereka punya ilmu. Bagaimana Anda? Fa inna lahum hatta yaumal qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat. Sampai nanti pada hari kiamat, pembawa ilmu, orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan mereka punya ilmu ini, kata beliau, maqaman kama qamihim fid dunya minal hukum. Mereka punya kedudukan nanti pada hari kiamat seperti kedudukan mereka di dunia. Dari apa? Dari membicarakan hukum. Ketika ahlul ilm dia membicarakan hukum, ini halal, ini haram, dan diterima, nanti di akhirat pembawa ilmu dan orang-orang yang punya ilmu itu juga punya perkataan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Di dalam hukum. Fil qadaya wal ifta, di dalam permasalahan-permasalahan hukum, begitu pula di dalam fatwa. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi saksi. Ketika orang membawa ilmu mengatakan apa? Kesengsaraan bagi orang kafir. Ternyata apa? Allah jadikan kesengsaraan tersebut memang terhadap orang kafir. Ucapannya apa? Ucapannya orang-orang yang punya ilmu itu nanti punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan di dunia saja. Tapi di mana? Di akhirat. Di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka bagaimana tentang orang ini, maka orang yang membawa ilmu mengatakan innal khizyal yauma wasu'a 'alal kafirin, ya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Dan cukup sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang mereka berilmu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang mereka membawa ilmu untuk senantiasa bersaksi terhadap sesuatu yang paling besar, yaitu apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Menjadi saksi, dan yang disaksikan adalah sesuatu yang besar, yaitu apa? La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kemuliaan ini akan kita bisa dapatkan kalau seorang itu menuntut ilmu dan punya ilmu, maka jangan pernah ragu-ragu untuk apa? Untuk berjuang dan menghabiskan waktunya dan berkorban di dalam perjalanan ilmu. Jangan pernah ada ragu. Kenapa? Karena tidak pernah ada cerita orang itu dimuliakan di muka bumi ini karena harta. Belum ada pernah cerita seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini karena kedudukan. Tapi sudah banyak sekali cerita sampai kepada kita orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan itu adalah merupakan jalan seseorang menjadi orang yang mulia
dan jalan keselamatan sampai menuju ke negeri akhiratnya. Oleh karenanya, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil dari perjalanan talabul ilmi wa adabihi, talabul ilmi wa adabuhu Musa alaihi salam ma'a abdin soleh, yaitu menuntut ilmu dan adabnya seorang Nabi Musa alaihi salam bersama hamba yang soleh yaitu Khidir. Dan bagaimana diceritakan di dalam surat Al-Kahfi yang insya Allah jenengan Bapak Ibu baca hampir setiap Jumat, baca ya kan? Baca surat Al-Kahfi, kemudian ketika sampai di ceritanya Nabi Musa sama Khidir, kadang apa? Kita nggak pernah punya tadabbur di dalam ayat tersebut. Kita nggak pernah punya tafakkur di dalam ayat tersebut. Ya wis baca kayak apa? Kayak baca rutinan saja. Makanya nggak ada bedanya sama orang yasinan. Ya. Orang baca yasinan setiap Jumat gitu kan, kita salah-salahin. Oh, kita juga sama, kita kafian. Karena sama-sama nggak tadabbur. Coba kalau seandainya kita tadabbur, kita pahami apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi, kita akan dapatkan banyak hal. Dari apa? Dari yang namanya iman, dari yang namanya ibrah, dari yang namanya faedah yang Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalam ayat demi ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Oleh karenanya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita semakin kuat di dalam perjalanan ilmu, dan menjadikan kita semakin kuat untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan karunia serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.